Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, jangan lupa perbanyaklah bersolawat. Mudah-mudahan dengan bersolawat ini harapan kita semakin rindu, cinta dan sayang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kita ini berusahalah untuk menjadi insan yang bermanfaat dan paling bermanfaat bagi manusia lain, khususnya masyarakat yang berada di sekeliling kita. Orang tua kita, adik kakak kita, ponakan kita, kaum tetangga, para sahabat dan lain sebagainya, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi manusia lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Intinya apa? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar kita ini senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang punya akhlak, yang dapat dikenang perilaku kita, pikiran kita, ibadah kita, yang meringankan, menyenangkan hati orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat? Ada beberapa langkah, diantaranya 5 langkah paling tidak. Jadi ada 5 langkah agar kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama, kemauan. Mau ini adalah konsep yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Dengan harta yang kita miliki, jadikan kita bermanfaat dengan orang lain. Dengan uang, kekayaan yang kita miliki, jadikan kekayaan dan uang yang kita miliki ini bermanfaat untuk orang lain. Dengan ilmu yang kita miliki, jadikan diri kita bermanfaat dengan orang lain. Dengan tenaga yang kita miliki, kita masih sehat, masih kuat, jadikan bermanfaat untuk orang lain. Dengan akal, pikiran, jadikan akal pikiran kita ini bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, laksanakan. Setelah kita mempunyai kemauan, tidak hanya kemauan, tidak hanya angan-angan, tetapi laksanakan, tindakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita terhadap masyarakat yang berada di sekeliling kita, khususnya kedua orang tua, sanak saudara, kaum tetangga, kaum kerabat, rekan kerja. Apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Setelah kita melakukan tindakan, memberikan bantuan, entah berinfak, entah sumbangan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, jadikan diri kita ini menjadi kebiasaan bermanfaat untuk orang lain. Jadikan kehidupan kita ini untuk memberikan guna bagi manusia lain menjadi kebiasaan. Dengan menjadi kebiasaan, maka akan menjadi pribadi yang berakhlak. Jadikan akhlak kita atau diri kita menjadi pribadi yang mudah, ringan tangan untuk membantu orang lain sehingga kita bisa bermanfaat bagi kehidupan lain. Yang keempat, super. Artinya tingkatkan pribadi kita
perilaku kita yang mengarah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Jadikan diri kita ini berlomba-lomba dengan manusia lain atau minimal pribadi kita sendiri agar kita ini selalu dan paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi sudah ada 4 langkah. Yang kelima, ambil manfaat dari kita memberi manfaat bagi manusia lain. Ambil keuntungan. Keuntungan apa yang kita harapkan dari membantu orang, menolong orang, berkorban jiwa dan raga, pikiran, ilmu kita, harta kita. Toh, kalau begini tidak ikhlas. Tentu kita setiap gerak dan langkah bisa mengambil manfaat, ya. Nah, yang kelima ini adalah agar kita bisa mengambil manfaat dari setiap gerak langkah kita, dari menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, yakni lakukanlah semua itu kemauan, tindakan kita, kebiasaan kita, peningkatan kita di dalam menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain itu ikhlas di dalam melaksanakannya. Dengan ikhlas kita akan mengambil manfaat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebajikan ingatlah pasti akan kembali kepada kalian sendiri. Dalam ayat lain dikatakan hal jazaul ihsani ilal ihsan. Kata Allah, setiap kebaikan tidak akan dibalas kecuali dengan kebajikan. Dalam ayat lain dikatakan, manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Setiap kebajikan minimal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita manfaatkan diri kita agar bisa menjadi bermanfaat, paling berguna bagi kehidupan manusia lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita tanamkan, yang kita sumbangkan, yang kita berikan, yang kita dermakan kepada orang lain, maka kita akan melihatnya, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperlihatkan pada hari kiamat. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Semuanya akan kita lihat, akan kita nikmati ketika perhitungan pada hari kiamat. Innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama diri kita sendiri. Mari kita berpikir, kita introspeksi diri, apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.